Berikut ini adalah 10 keajaiban perang Palestina-Israel yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Keajaiban yang pertama adalah munculnya pasukan berseragam putih di Gaza. Ini adalah salah satu keajaiban yang paling terkenal dan banyak disaksikan oleh tentara Israel maupun mujahidin Hamas. Pasukan ini muncul secara tiba-tiba dari balik terowongan atau bangunan yang hancur dan menyerang tentara Israel dengan senjata api atau pisau. Yang aneh, pasukan ini memakai pakaian putih yang menyilaukan dan tidak terluka atau berdarah meskipun tertembak. Setelah menyerang, pasukan ini menghilang begitu saja tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa pasukan ini adalah bala bantuan dari Allah. Apakah mungkin ini malaikat atau jin yang datang untuk membantu mujahidin Hamas? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu akan kebenarannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yansurunallah ma yansuru, innaullaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 40. Keajaiban yang kedua, terdengarnya suara misterius yang berzikir. Ini adalah keajaiban yang juga banyak didengar oleh penduduk Gaza maupun tentara Israel. Suara ini terdengar seperti suara lantunan zikir atau doa yang sangat merdu dan menggetarkan hati. Suara ini berasal dari langit atau dari arah kiblat dan terdengar saat ada serangan udara atau roket dari Israel. Suara ini membuat penduduk Gaza merasa tenang dan berserah diri kepada Allah, sementara tentara Israel merasa ketakutan dan bingung. Suara ini diduga sebagai suara malaikat yang turun untuk membela Palestina, atau suara para syuhada yang berdoa di surga. Keajaiban yang ketiga, roket Hamas yang mengenai target penting Israel. Ini adalah keajaiban yang menunjukkan kehebatan dan ketepatan roket-roket yang dimiliki oleh Hamas, sayap militer dari gerakan perlawanan Islam di Palestina. Roket-roket ini berhasil mengenai target-target penting milik Israel seperti bandara, gedung pemerintahan, markas militer, dan bahkan sistem pertahanan udara Iron Dome yang dianggap canggih. Roket-roket ini juga berhasil menghindari sistem anti-roket yang dimiliki oleh Israel dan menimbulkan kerusakan dan kepanikan di kalangan warga Israel. Roket-roket ini dianggap sebagai buah dari usaha dan doa para mujahidin yang diberkahi oleh Allah. Keajaiban yang keempat, turunnya hujan batu dari langit. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada demonstrasi besar-besaran di tepi barat, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Para demonstran yang tidak bersenjata ini menghadapi tentara Israel yang bersenjata lengkap. Namun, tiba-tiba dari langit turun hujan batu yang sangat deras dan besar, yang menghantam tentara Israel dan kendaraan-kendaraan mereka. Hujan batu ini tidak mengenai para demonstran yang berlindung di bawah pohon-pohon atau bangunan. Kelima, munculnya awan tebal yang menutupi Gaza. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Tiba-tiba dari arah laut muncul awan tebal yang menutupi seluruh wilayah Gaza, sehingga pesawat-pesawat Israel tidak bisa melihat target-target mereka. Awan ini juga menghalangi sinar matahari, sehingga suhu udara di Gaza menjadi lebih sejuk dan nyaman. Awan ini bertahan selama beberapa hari dan menghilang setelah serangan udara berhenti. Awan ini dianggap sebagai pertolongan Allah yang melindungi Gaza dari keganasan Israel. Keenam, datangnya burung-burung yang menyerang pesawat Israel. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada pesawat tempur Israel yang hendak mengebom Gaza. Tiba-tiba dari langit muncul ribuan burung yang mengepung dan menyerang pesawat tersebut. Burung-burung ini mengganggu pandangan dan navigasi pilot, dan bahkan masuk ke mesin pesawat, sehingga pesawat tersebut mengalami kerusakan dan jatuh. Burung-burung ini tidak takut dengan tembakan atau rudal yang dikeluarkan oleh pesawat. Burung-burung ini dianggap sebagai bantuan dari Allah yang mengirimkan pasukannya dari makhluk yang tidak terduga. Ketujuh, anak kecil yang selamat dari serangan roket. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada roket Israel yang menghantam sebuah rumah di Gaza. Roket tersebut menewaskan seluruh penghuni rumah
kecuali seorang anak kecil yang masih berusia 2 tahun. Anak kecil ini ditemukan di bawah reruntuhan rumah, tanpa luka sedikit pun, hanya berdebu dan menangis. Anak kecil ini diselamatkan oleh tim penyelamat dan dibawa ke rumah sakit. Anak kecil ini dianggap sebagai mujizat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang memberikan hidup dan mati. Kedelapan, masjid yang tidak tersentuh oleh bom. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada bom Israel yang menghantam sebuah masjid di Gaza. Bom tersebut meledak dan menghancurkan sebagian besar bangunan masjid, kecuali bagian mihrab dan mimbar. Bagian ini tidak mengalami kerusakan sama sekali, bahkan tidak terkena debu atau api. Bagian ini tetap bersih dan utuh, seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang kuat. Bagian ini dianggap sebagai tanda dari Allah yang menjaga kehormatan rumahnya. Kesembilan, api yang tidak membakar Al-Quran. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada serangan udara Israel yang menghantam sebuah toko buku di Gaza. Serangan tersebut menyebabkan api berkobar dan membakar seluruh isi toko, kecuali beberapa eksemplar Al-Quran yang ada di rak. Al-Quran ini tidak terbakar atau rusak sama sekali, bahkan tidak terkena air saat pemadam kebakaran datang. Al-Quran ini tetap mulia dan suci, seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang agung. Kesepuluh, pelangi yang muncul di langit Gaza. Ini adalah keajaiban yang terjadi saat ada gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Tiba-tiba dari langit muncul pelangi yang indah dan berwarna-warni yang membentang di atas wilayah Gaza. Pelangi ini terlihat oleh banyak orang, baik di Gaza maupun di Israel, dan menjadi viral di media sosial. Pelangi ini dianggap sebagai lambang dari harapan dan kedamaian bagi bangsa Palestina yang telah lama menderita akibat penjajahan dan kezoliman Israel. Pelangi ini juga dianggap sebagai rahmat dan karunia dari Allah yang memberikan keindahan dan kebahagiaan bagi bangsa Palestina.